Ten of Swords, beban, burdens. Ten of Swords ini juga ngomongin kayak kalian tuh mungkin saja tertipu. Hati-hati ya, ada energi-energi memanfaatkan. Kalau kalian mungkin kasihan dengan orang, kalau kalian mungkin mau ngebantu orang, jangan bantu 100%. Bantu 20%, bantu 30%. Orang datang minjem uang 1 juta, kamu kasih semua 1 juta, dan sebulan kemudian kamu tagih, nggak akan bisa ditagih. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berkelimpahan ya buat kalian semua. Di kesempatan kali ini masih di pembacaan zodiak reading. Kita akan masuk ke pembahasan tentang peruntungan, percintaan dan kesehatan buat kalian-kalian yang berzodiak Scorpio ya. Scorpio, aku ulangi lagi, Scorpio. Scorpio di bulan Desember nanti. Kita lihat percintaan, kesehatan, kita lihat peruntungan, percintaan dan kesehatan buat orang-orang yang berzodiak Scorpio. Oke. Well, perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general ya. Boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung di channel aku. Terima kasih sudah mau bergabung dan sudi kiranya untuk klik tombol like dan subscribe. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, Reiki master, energy healer, dan kalian bisa konsultasi bareng aku dengan mengklik nomor aku yang ada di description box. Ada nomor aku di situ, kalian bisa save atau ada link langsung menuju ke WhatsApp aku. Langsung aja. Oke? Tidak mahal, tidak sampai jual sampel. Oke. Kita lanjutkan. Scorpio, peruntungan, percintaan, kesehatan untuk orang-orang yang berzodiak Scorpio. Peruntungan ada surrender. Kita disuruh untuk pasrah. Surrender ini menggambarkan mungkin saja di Desember orang-orang Scorpio nggak akan kayak kurang sih. Kakak semua yang aku tangkap dari energi surrender ini kayak kalian tuh pasrah aja. Kalau pasrah jatuhnya kalian mungkin dapat banyak. Tapi kalau kalian ngejar terlalu ngoyo, kayak kalian tuh capek sendiri dan nggak dapatin apa-apa. Ya, ada kalanya kayak orang-orang Scorpio ini, ya udah deh, aku udah deh. Tiba-tiba dia nongol sendiri. Ya bener nggak? Ya kan orang-orang Scorpio. Jadi kayak Desember ini lebih banyak keberuntungan, tapi kita dituntut untuk lebih pasrah. Paham ya maksud aku? Surrender. Udah deh, dalam segi keuangan kita pasrah aja. Tuhan mau kita kasih berapa, Tuhan mau ngasih seperti apa, udah terserah gitu. Bener nggak? Ya, Scorpio. Bagaimana dengan percintaan, Kak? Ada happiness, ada kebahagiaan di dalam percintaannya, jauh lebih bisa komunikasi dengan baik, ada arah perbaikan. Kalau memang kalian di bulan lalu berkonflik, di bulan ini jauh lebih bisa mengerti apa yang menjadi titik permasalahannya. Kenapa aku bilang permasalahan? Oke, happiness ini bisa juga orang-orang yang jomblo, Scorpio yang nggak punya pasangan bisa dapatin pasangan nih. Ini waktu yang tepat nih untuk orang-orang berzodiak Scorpio untuk ngebuka dirimu, akhirnya bisa punya pacar kalau kalian mau nih. Desember nih adalah arah yang positif buat kalian yang jomblo ya. Kesehatan gimana? Ada ketakutan ini. Entah apa yang membuat kalian takut, gelisah. Energi kegelisahan akan terjadi di dalam orang-orang Scorpio. Kenapa? Mungkin retrograde kali ya. Ada retrograde planetary. Kalau aku bisa sampaikan bahwa fears di sini kayak, secara mental mungkin kalian akan keganggu. Terutama ketakutan yang nggak ada. Sebenarnya nggak jelas juga kalian takut apa, tapi gelisah aja bawaannya. Itu orang-orang Scorpio hati-hati menjaga mood, menjaga pikiran, menjaga emosi ya. Secara fisik aku ngelihat sebenarnya ya mungkin karena psikosomasis ya, jatuhnya dari otak, dari pikiran jatuhnya ke fisik. Jadi kayak ya fisiknya juga bakal kena nih ya. Well, sekarang kita minta pendapat dari Arkana Mayor tentang energi ini ya, energi reading kali ini. Di dalam keuangan ada surrender, kita akan minta 3 kartu untuk Arkana Mayornya. Di sini ada Queen of Swords,
Untuk peruntungannya di dalam Queen of Swords di sini mungkin kalian disuruh cepat dalam berpikir, cepat dalam bertindak. Tapi ada sometimes kalau kalian sudah berusaha, udah pasrah aja. Mau kemana endingnya, mau kemana leadingnya, at least kalian sudah berusaha dan pasti hasilnya nggak akan mengecewakan kalian karena surrender. Lagi-lagi si semesta ini mau kalian untuk pasrah. Pasrah aja ya, Scorpio, ya. Akhirnya kalian Queen of Swords ini. Kalau kalian memang mengerjakan sesuai dengan porsi yang memang kalian harus, pasti kalian dapatin apa yang kalian mau. Dan ada dituntut juga kejujuran ya, orang Scorpio harus bekerja dengan jujur nih. Kalau kayak kalian tuh punya intrik ke sesuatu, nggak bisa. Desember bisa saja terbengkalai kalau kalian punya intrik, punya apa ya? Punya apa sih istilahnya itu, kayak punya maksud dan tujuan tertentu gitu yang ingin kalian dapatkan. So jangan, saran aku stop dan kasihani diri kalian sendiri karena harus bekerja dengan jujur. Kalian mungkin harus bekerja, dituntut juga untuk lebih cepat di dalam karir. Mungkin aku ngelihat juga ada Nine of Swords di sini ya. Di dalam karir aku ngelihat bakal aja tension. Sorry, ada 6 bukan 9. Ada 6 of Swords. 6 of Swords ini ada transisi ya. Ada transisi dari yang mungkin kalian dulu nggak dapatin kejelasan di dalam karir, bisa saja kalian dapatin karir nih yang baru. Pekerjaan mungkin kalau kalian harapin dapatkan pekerjaan akan dapat, definitely akan dapat. Aku ngelihatnya begitu. Ada banyak perbaikan di dalam kehidupan kalian yang relate-nya ke uang. Karena apa? Karena mungkin kalian sudah pasrah juga ya. Udah deh Tuhan, kamu mau ngasih aku rezeki ya kasih, mau ngasih aku kerjaan ya kasih. Tapi aku udah gak mau lagi ngejar yang gimana-gimana. Itu yang terdapat di energi orang-orang Scorpio di bulan Desember. Ya, bener nggak? Satu kartu lagi ya. Ada transisi yang sangat baik kalau aku lihat dari Six of Swords ini. Mungkin kayak kalian ingin beli sesuatu juga kebeli nih. Tapi ya itu nggak bisa ngoyo ya. Kalian nggak bisa ngejar secara jor-joran. Bisa saja kalau kalian pasrah baru nih hasilnya ada. Ten of Swords, beban, burdens. Ten of Swords ini juga ngomongin kayak kalian tuh mungkin saja tertipu. Hati-hati ya. Ada energi-energi memanfaatkan. Kalau kalian mungkin kasihan dengan orang, kalau kalian mungkin mau ngebantu orang, jangan bantu 100%. Bantu 20%, bantu 30%. Orang datang minjem uang 1 juta, kamu kasih semua 1 juta, dan sebulan kemudian kamu tagih, nggak akan bisa ditagih. Karena memang at the same times, kalian sama saja memberikan itu kepada dia. Jadi kalau ada orang datang pinjam uang, which is itu adalah bukan beban kamu sebenarnya untuk berpikir tentang itu, kasih mungkin dia 100, 200, aku nggak bisa bantu kamu untuk pinjemin uang, tapi aku ada uang segini, aku akan bantu, tolong kamu cari sisanya gitu. Then that is not your problem. Kalau kalian mau, tapi kalau kalian nggak mau, that is not your problem. Aku bilang tadi ya, menurut aku kayak kalian tuh sudah terlalu banyak berkorban untuk orang lain dan terlalu banyak juga ditipu orang lain. Jadi jangan sampai kecebur lagi ke lubang-lubang yang sama terus menerus. Stupid. Aku bilang kalau kamu masih mau begitu. Ya, hati-hati tertipu. Hati-hati tertipu satu investasi yang bodong. Bisa juga ada energi-energi pemborosan yang terjadi di Desember untuk orang-orang yang berzodiak Scorpio. Hati-hati di situ. Bisnisnya akan berkembang, tapi ya lagi-lagi aku bilang, perkembangannya akan lamban. Jadi saran aku memang kalian pasrah aja. Kalian nggak akan miskin banget, nggak akan miskin banget. Yang bisa aku sampaikan itu nggak akan bisa miskin banget. Tapi ya mungkin kalian disuruh untuk pasrah. Itu yang terbaik buat kalian. Percintaan gimana? Ada Ten of Mallet. Kalian tuh udah nggak mau lagi punya beban-beban pikiran. Ya, Ten of Wands ini kan ngomongin tentang beban di masa lalu yang bisa saja ke bawah sampai sekarang. Tapi ya udah jatuhnya kayak ya udah deh, aku malas lagi mikirin yang sekarang. Kamu fokuskan itu ke kebahagiaan diri kamu sendiri aja nih. Aku lihat gitu. Kalau memang ada masalah dalam percintaan, jatuhnya kalian tuh cuek, nggak mau lagi terbebani hal-hal yang negatif, nggak mau lagi terbebani tentang hal masa lalu kayak mikirin dia, mikirin enggak. Yang terlihat di Desember untuk orang-orang Scorpio jauh lebih settle dengan percintaan dia. Kalau mau ya syukur, kalau mau enggak ya juga nggak apa-apa. Kalau kamu mau sama aku ya harus tahu aku seperti ini gitu. Jadi kayak udah nggak bego lagi orang-orang Scorpio di bulan Desember ya. Percintaannya sebenarnya ada happiness. Kalau kalian jomblo pun kayak ngerasa ya udah deh aku sendiri juga lebih happy. Kalaupun aku bareng-bareng sama orang, belum tentu orang itu mau gitu. Kayak banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi leadingnya adalah kalian bakal jauh lebih bahagia dengan diri kalian sendiri sih. Menurut aku ya orang-orang Scorpio. Di sini ada Five of Swords ya. Mungkin dia beberapa di antara kalian ngerasain banyak kebohongan-kebohongan ya.
kayak ada konflik dengan pasangan kalian, tapi udah sih kayak kesannya di Desember ini ya udah kalian melepaskan itu. Tadi aku bilang bisa saja kalian yang punya konflik di bulan ini, di bulan Desember ini bakal jauh lebih happy daripada approaching di bulan sekarang. Sekarang tuh mungkin kayak banyak tension, banyak ketegangan karena mungkin juga ada banyak masalah uang, masalah kesalahpahaman. Jadi kayak nggak akan ke bawah sampai Desember, nggak akan ke bawah, sudah sampai cukup di sini aja. Mungkin juga beberapa di antara kalian kayak melepaskan sih. Ya, aku ngerasa karena kalian lebih bahagia sendiri. Ini aku tangkap. Bisa saja yang punya pasangan akan jauh lebih bahagia karena melepaskan, atau bisa jauh lebih bahagia karena komunikasinya akan terjadi lagi. Banyak possibilitiesnya. Kalau dilihat juga kalau kalian jomblo, ya udah sih happy aja dengan kejombloan kalian. Bisa juga dapatin pasangan kalau mau, tapi ya lagi-lagi lihat diri kalian happy nggak dengan pasangan yang datang itu, ya. Di sini ada King of Swords ya, kejelasan. Ya mungkin kalian happy karena kejelasan yang akan dapat, yang akan datang gitu. Jadi kayak kalian melihat semuanya dengan jelas. Jadi kayak kalian ya udah deh masa bodoh. Kamu mau enggak terserah. Kamu memang jujur apa enggak ya udah terserah. Yang penting aku udah tahu nih sebenarnya kamu tujuannya apa, maumu apa gitu. Jadi you have clear vision about this kind of relationship. Jadi endingnya udah kamu tahu, jalurnya udah kamu tahu. Aduh. Ya, jalurnya udah kamu tahu. Jadi kayak udah deh, aku gak mau lagi ngejar-ngejar kebingungan ini. Gitu sih kak, kakak-kakak yang berzodiak Scorpio. Ayo kita lihat dalam kesehatannya gimana. Kesehatan di sini ada King of Mallet. Oke lah, mungkin kayak kalian harus mencari kegiatan-kegiatan ya. Kalau aku ngerasa kalian itu butuh produktivitas supaya kalian gak takut dan tidak hidup dalam ketakutan. Ini kartunya erat banget, kayak kalian tuh harus melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada dihantui oleh ketakutan kalian sendiri. The Sun tuh ya, aku ngelihat sebenarnya fisik mungkin kalian cukup cakap, cukup baik, cukup prima, tapi secara mental mungkin banyak harus berubah. Secara mental kalian mungkin harus cari teman, cari social gathering ya. It's okay to go party somewhere somewhat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kalian pingin dan butuh party, pergi cari teman kalian yang memang ngerasa kalian butuh curhat, cari ya. Kalau aku ngerasa ada The Sun di sini yang menggambarkan harusnya ada perbaikan di dalam feeling kalian di Desember. Tapi ketakutan di masa lalu jangan lagi dibawa, dan you have to forgive yourself and then forget the rest of it ya teman-teman. Psikosomasis sih, Three of Mallet nih, merencanakan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Pertama yang harus kalian lakukan untuk menghilangkan ketakutan di dalam diri kalian adalah forgive and forget. And then do something yang mungkin memang pantas untuk kalian lakukan. Do something yang produktif. Itu yang mungkin kayak kalian bakal lupa ketakutan kalian. Dan jangan fokus kepada pain-nya, tapi fokus pada solution-nya. Fokus pada what is called healing-nya gitu. Gratitude, itu bersyukur, itu yang akan itu adalah hal yang terbaik buat kalian di Desember nanti. Three of Mallet ini menggambarkan momentum ya. Aku ngerasa Three of Mallet ini juga ngomongin tentang confidentity. Yang kalian butuhkan adalah momentum untuk menjadi confidence di Desember. Desember bisa jadi perubahan, bisa jadi kalian bertemu dengan orang banyak, bisa jadi kalian jauh lebih bahagia secara percintaan, bisa jadi ketakutan kalian tidak terjadi gitu. Ya bisa jadi it's just feeling ya. Yes, aku ngerasa this is very good reading. Dan kita lihat bagaimana Arkana Mayornya melihat dan berpesan, bukan Arkana Mayor, tapi Oracle-nya berpesan untuk kasus kalian ini. Communicate it clearly ya. Kalau kalian mungkin punya masalah dengan diri sendiri, dengan teman, dengan keluarga, arahnya adalah memperbaiki komunikasi secara terbuka. Clear communication. Utarakan apa yang memang menjadi rasa di dalam diri kalian. Itu ya. Kalau dilihat communicate clearly ini, jangan menahan, jangan memikul beban sendiri, cari teman curhat. Aku tadi bilang jangan menahan emosi di dalam diri kalian. Kalau memang ini masalah percintaan, keluarkan semua unek-unek kalian, lepaskan dan legakan. Ini yang terjadi buat orang-orang Scorpio yang harus kalian ambil di bulan Desember. Communicate in clearly. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Om Namo Buddhaya. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini berguna buat kalian bisa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. I love you. Bye-bye from now.